Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dani. Di sini saya akan mempresentasikan uji kemahiran bahasa Indonesia. Oke, sebelum kita ke uji kemahiran bahasa Indonesia, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, bahasa sendiri itu adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan. Sebagai konsep umum, bahasa bisa mengacu pada kemampuan kognitif untuk dapat mempelajari dan menggunakan sistem komunikasi yang kompleks. Bahasa Indonesia itu, eh, jadi bahasa Indonesia itu adalah bahasa nasional dan resmi di seluruh Indonesia. Ini merupakan bahasa komunikasi resmi, diajarkan di sekolah-sekolah dan digunakan untuk disiarkan di media elektronik dan digital. Oke, selanjutnya kita masuk ke uji kemahiran bahasa Indonesia atau kita singkat dengan UKBI. UKBI adalah sarana untuk mengukur kemahiran seseorang dalam berbahasa Indonesia, lisan, dan tulis. UKBI terdiri atas 5 seksi, yaitu seksi 1 mendengarkan, seksi 2 merespon kaidah, seksi 3 membaca dalam bentuk soal pilihan ganda, serta seksi 4 menulis dalam bentuk presentasi tulis, dan seksi 5 berbicara dalam bentuk presentasi lisan. Jika ingin melanjutkan pendidikan atau kerja di luar negeri, biasanya akan diminta berbagai dokumen seperti TOEFL atau TOEIC eh, atau juga IELTS. Nah, ketiga sertifikat tersebut menyatakan kemampuan dalam berbahasa asing, sedangkan UKBI itu untuk sertifikat berbahasa Indonesia. Standar kemahiran dalam UKBI. Dalam pengujian UKBI, menguji kemahiran seseorang dalam memahami dengaran dan bacaan serta kemahiran seseorang untuk menulis dan berbicara. Selain itu, UKBI juga menguji pemahaman seseorang dalam penerapan kaidah bahasa Indonesia. Adapun standar kemahiran yang diuji dalam UKBI yaitu satu, kemahiran berkomunikasi secara sintas, dua, itu kemahiran berkomunikasi secara sosial, ketiga, kemahiran berkomunikasi secara vokasional, keempat, kemahiran berkomunikasi secara akademik. Adapun beberapa manfaat dari UKBI itu. Manfaat praktis UKBI bagi penutur bahasa Indonesia adalah dapat meningkatkan nilai tambah kualitas diri penguji sebagai sumber daya manusia yang telah teruji dengan UKBI. Sedangkan untuk manfaat lainnya yaitu kemudahan akses ke jenjang pendidikan selanjutnya. Berikutnya ada pemenuhan syarat beasiswa karena diperlukan sertifikat UKBI. Syarat keberhasilan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional. Selanjutnya syarat kelulusan, karena di beberapa universitas menggunakan sertifikat UKBI sebagai syarat kelulusan, serta syarat bekerja. Beberapa pekerjaan memerlukan sertifikat UKBI sebagai syarat bekerja tersebut. Di sini ada sejarah singkat UKBI, yaitu UKBI dirintis melalui berbagai peristiwa kebahasaan yang diprakarsai Badan Pengembang dan Pembinaan Negara Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Gagasan awal terungkap dalam Kongres Bahasa Indonesia 4 pada tahun 1983. Selanjutnya dalam Kongres Bahasa Indonesia 5 pada tahun 1988 muncul gagasan tentang perlunya sarana tes bahasa Indonesia yang standar. Oleh karena itu, Pusat Bahasa pada masa itu mulai menyusun dan membakukan sebuah instrumen evaluasi bahasa Indonesia dan terbentuklah UKBI ini. Nah, syarat kelulusan dalam UKBI itu hasil dari
uji kemahiran tersebut dibagi menjadi 7 peringkat sesuai dengan skor yang didapat. Yang pertama itu ada istimewa dengan skor 725 sampai 800. Yang kedua ada sangat unggul dengan skor 641 sampai 724. Yang ketiga ada unggul dengan skor 578 sampai 640. Yang keempat ada madya dengan skor 482 sampai 577. Selanjutnya ada semenjana dengan skor 405 sampai 481. Selanjutnya lagi ada marginal dengan skor 326 sampai 404. Terakhir ada terbatas dengan skor 251 sampai 325. Sedangkan skor 324 ke bawah itu belum lulus untuk uji kemahiran bahasa Indonesia ini. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.